Ponpes Al Zaitun undang aktivis Yahudi jadi tamu di peringatan 1 Muharram. Selanjutnya, sambutan dari wartawati senior, aktivis keberagaman khususnya Yahudi, Ibu Monique Rikers. Kepadanya disilakan. Lalu untuk Al Zaitun, salam damai dari saya Fakta Israel. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ponpes Al Zaitun lagi-lagi menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu mengundang aktivis Yahudi Monique Rikers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharram. Dan itu saja nih, perempuan yang viral lantaran mengeluarkan pernyataan meminta seluruh pesantren di Indonesia menyanyikan lagu Yahudi Hevenu Shalom Aleichem juga diberikan kesempatan memberikan sambutan. Seorang aktivis Yahudi Monique itu maju ke depan untuk memberikan sambutan, terdengar tepuk tangan orang-orang yang hadir di sana. Monique kemudian memberikan salam dan berterima kasih karena sudah mengundang dirinya dan memperbolehkan memakai baju bintang daun yang diketahui merupakan lambang agama Yahudi. Monique Rikers berbicara mengenai perdamaian, toleransi, dan memuji-muji pondok pesantren Al Zaitun. Sambutan Monique Rikers memang tak disangka bagi banyak orang yang hadir di sana. Semakin kesini, semakin kesana. Kalian ada yang bertanya kenapa ponpes ini gak dibubarin? Cuman satu alasannya. Coba, kalian tahu? Hubungan ini untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Tetapi suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa dibayangkan, luar biasanya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk visi perdamaian. Karena di dalam Alkitab tertulis, Tuhanlah yang membuat damai. Manusia mengupayakan perdamaian, tetapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Kita berupaya. Syekh Panji Gumilang sudah bersuara. Dan Bapak Ibu izinkan saya memberitahukan ada satu tokoh di Alkitab bernama Kores. Kores adalah Raja Persia. Raja Persia ini sudah dinubuatkan untuk akan muncul seorang raja. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores lahir, bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan meskipun dia tidak mengenal Allah Israel, tidak mengenal Elohim Israel, tetapi dia dipilih untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Kores memberikan dana untuk membangun bait suci Yahudi di Yerusalem. Pesannya apa untuk kita? Konteksnya apa untuk kita hari ini? Tuhan yang sama yang dahulu memilih Kores adalah Tuhan yang sama bisa memilih seseorang di Indonesia untuk berdiri menyatakan visi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang berdamai, dan Tuhan bisa memilih. Pondok pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan publik lantaran mengundang aktivis Yahudi dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Acara tersebut pun disiarkan langsung di channel YouTube Al Zaitun pada Rabu 19 Juli. Dalam acara tersebut, Panji Gumilang mengundang aktivis pro-Israel Monique Rikers sebagai tamu kehormatan. Monique pun diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut. Terlihat wanita itu mengucapkan salam shalom kepada seluruh tamu undangan Al Zaitun. Di awal pidatonya, Monique mengaku bersyukur diperkenankan memberikan sambutan di Ponpes meski menggunakan baju bintang Daud. Bahkan Monique pun memuji-muji Ponpes, salah satunya menyebut Al Zaitun menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa damai bagi Indonesia.
Potongan sambutan Monik pun beredar di media sosial. Banyak netizen yang geram dengan aksi Panji Gumilang yang semakin menjadi-jadi. Menurut warganet, keputusan Panji mengundang aktivis Yahudi ke Al Zaitun diibaratkan menantang pemerintah. Hingga saat ini Panji Gumilang belum memberikan keterangan secara resmi terkait alasan mendatangkan aktivis Yahudi dalam acara Tahun Baru Islam di Al Zaitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi. Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja, tapi dari orang Muslim. Luar biasa.